Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali ke materi matematika keuangan, ya. Eh, untuk topik kita hari ini, teman-teman. Nah, jadi topiknya itu adalah terkait investasi, ya. Nah, untuk pertemuan keenam ini tujuannya adalah menganalisis, ya, dan membandingkan berbagai bentuk investasi berdasarkan risiko, keuntungan, juga jangka waktunya, dan untuk sebagai alternatif untuk memilih investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial kita, teman-teman. Nah, untuk penilaiannya, ya, di sini ada empat, ya. Mahasiswa itu dapat menyebutkan minimal tiga jenis investasi. Nah, habis itu mahasiswa juga mampu menilai atau menghitung nilai masa depan dari investasi yang dipilih. Kemudian, kan investasi itu ada banyak. Jadi mahasiswa di sini dapat membandingkan beberapa jenis alternatif investasi. Dan yang terakhir, mahasiswa itu diharapkan dapat memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dan yang memiliki alasan yang logis. Nah, ini contohnya nih, bukti bahwa nilai uang itu semakin hari semakin berkurang nilainya, ya. Nominalnya tetap, tapi nilainya berkurang. Contoh nih, Mas Nabil, tengok berapa nasi putih waktu tahun ini mungkin kalau kita lihat fotonya ini tahun 90-an. Harganya Ya, Rp150. Nah, coba kita lihat sekarang, ternyata harganya Rp4.000. Artinya itu kan ada sekitar kenaikan 30 kali lipat seperti itu, ya. Dan itu ada ya, sesuatu ketentuan, ya. Oke, contohnya lagi nih. Ada ibu yang membeli emas harganya 6.100.000 10 tahun yang lalu atau tahun 2015. Ternyata dia sekarang dijual harganya menjadi 52 juta. Artinya ada kenaikan sekitar 8 kali lipat kalau kita menginvestasikan emas 10 tahun. Nah, tapi di sini sebelah sini juga ada contoh investasi dalam bentuk asuransi. Nah, di sini ada kalau misalnya kita bayar 350.000 setiap bulan, misalnya nanti Mas Nabil nikah, terus punya anak, pengen dibuatin investasi ini, ada 350.000 rupiah, terus dalam waktu 12 bulan, 12 tahun, Mas Nabil itu dapat 72 juta. Nah, setelah kita hitung ternyata kalau 350.000 dikali selama 11 tahun, ya. Kenapa 11 tahun? Karena di sini mulai anaknya diinvestasikan ketika umur 1 tahun. Itu sekitar 50 juta. Jadi sebenarnya Mas Nabil ini cuma dapat ya 25 juta. Kalau kita menabung 50 juta itu kan sangat sedikit, ya. Coba dibandingkan dengan ibu yang membeli emas dengan 6.700.000 menjadi 52 juta seperti itu. Itu kan sangat besar, ya. Nah, ini. Jadi kalau Mas Nabil ini, ya, kalau mau investasi kira-kira investasi apa nih? kalau saya sih Pak lebih ke emas ya Pak ya, karena dia kenaikannya cukup signifikan ya Pak. Apalagi Oke. kan sekarang ini sepertinya emas itu lebih naiknya itu lebih besar ketimbang harga rumah ataupun tanah gitu Pak, Oh, sepertinya. oke, oke, sip, ya. Jadi kalau Mas Nabil emas itu salah satu solusi yang baik. Karena apa? Karena kalau tanah sama rumah itu walaupun harganya naik dia tapi nggak liquid, agak susah jualnya. Kalau Ya. emas itu gampang banget. Dan jangan lupa juga pendidikan itu juga investasi dari sudut pandang Hmm. yang lain. Kalau misalnya beli mobil, mobil itu selalu mengalami depresiasi harga. Harganya agak cenderung akan semakin turun seperti itu, ya. Hmm. Tapi ada sih mobil-mobil unik yang tertentu yang kolektor yang mungkin bisa naik harganya seperti itu. Nah, ini contoh satu nih, ini tugas, ya, atau kita diskusikan di sini. Kalau kita depositokan uang, ini sini sama-sama Bank BCA, Mas. Nah, kalau Mas Ya. nabung selama 5 tahun dan Mas juga atau Mas membeli sahamnya selama 5 tahun, mungkin saya langsung jawab saja, ya. Ternyata kalau kita selama 5 tahun itu tabungan kita 1 miliar menjadi 1.078.000.000. Artinya Mas untung 78 juta. Kalau Mas misalnya membeli sahamnya 1 miliar, ternyata setelah 5 tahun sahamnya menjadi 2.320.000.000. Jadi untungnya 1 miliar lebih. Jadi Mas Nabil kira-kira kalau dalam kasus Bank BCA ini lebih milih
nabung atau milih sahamnya? Kalau saya sih Pak lebih ke saham ya Pak. Sesuai dengan yang tabel dari Ya, Bapak ini juga kenaikan dari day one ya yang hari nah, pertama sampai ke 1 years aja dia 2 kali lipat lebih sedikit ya Pak betul. ya. Apalagi 3 tahunnya ya. Betul, betul banget. Bagus banget pengamatannya Mas Nabil ya. Seperti itu kira-kira. Ya, Nah, kemudian ini contoh lain nih Mas. Ya, misalnya kita mau beli rumah. Rumah itu harganya 345 juta. Di sini terlihat ya, kalau dalam waktu 36 bulan, itu bunganya 2%. Ya, oke. Kalau di sini, kita alternatif alternatif lain, Mas Nabil itu pinjam uang di bank, terus uang itu dibelikan rumah ini, Mas. Seperti itu. Nah, jadi kan harga ini 345 juta. Kalau kita pinjam uang di bank, mungkin kita bisa ambil yang 350 juta ini, tiga ratus Mas. lima puluh. Ya, 350 ya, karena nggak ada pilihan 345. 350 kita ambil di sini saya coret. 350 kita ambil di 3 tahun ini, Mas. Ya kan? Nah, ini 11.500.000 ya kan? Oke. Jadi kalau kita minjem uang di bank, cicilan selama 3 tahun itu 11.500.000. Hmm. Nah, coba kita bandingkan kalau ini sudah saya hitung ya, Mas ya. Tunggu. Aduh. Nah, yang tadi itu kalau kita minjem uang di bank itu 11.583.000. Nah, kalau kita simulasi kredit yang dianjurkan oleh developer rumah itu 13.500.000, selisih 2 juta, Mas. Ya kan sama-sama 3 tahun. Nah, jadi Ya, alternatifnya ternyata lebih baik yang mana? yang pinjam di bank Pak. Pinjam di bank. Jadi kita pinjam uang di bank, masih susuk 5 juta lagi. Ya kan? Masih ada kembali 5 juta. Daripada kita menggunakan simulasi kredit yang ditawarkan oleh developer bank. Seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar berinvestasi. Dan ini, Mas, next slide-nya, tunggu. Nah, yang tadi kita bahas itu lebih jelasnya, ini juga sebagai referensi dari saya, bisa Mas buka 3 jurnal ini. Jadi semua permasalahan tadi sudah saya bahas. Nih, seperti ini kan, yang nomor satu ini membahas tentang mana yang lebih baik antara emas dan sahamnya, gold and its share, ya kan? Kalau yang tadi eh, saving atau stok, nabung atau beli saham, yang nomor dua ini, yang nomor tiga ini bagaimana menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan dalam bidang matematika keuangan seperti itu. Nah, kemudian ini ada tugas, ya tidak nggak fair ya apa ya rasanya kalau kita belum ada tugas kan rasanya belum seru Ya ya. Pak. Jadi kayak mana nih? Misalnya Mas Nabil punya duit 100 juta ya. Mas itu mau investasi apa dan kira-kira temponya berapa lama? Nah, jangan lupa tugas ini Mas buat di A4 ya, dikumpulkan ke e-learning maksimal 2 hari lagi, nggak boleh lama-lama ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke ya, ini tugasnya nanti ini slide-nya saya berikan dan mungkin itu terima kasih untuk waktunya. Semoga kita nanti ketemu lagi di pertemuan ketujuh membahas tentang lebih mendetail lagi tentang ini resiko dalam berinvestasi seperti itu. Ya Ya, Pak. terima kasih untuk Mas Nabil. Mungkin saya rasa Ya. cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.